Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Di pertemuan hari ini kita masuk ke bab 3 tentang pelajaran fisika kelas 12 yang membahas tentang medan magnetik. Nah, dalam medan magnetik itu banyak sekali materi yang akan kita bahas. Di antaranya adalah induksi magnetik, gaya magnetik, dan fluks magnetik. Jadi dalam belajar magnet kita tidak jauh-jauh belajar dari listrik. Kenapa? Karena semua yang ada di listrik berpengaruh juga terhadap magnet. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu medan magnet. Nah, tentu kita tahu bahwa magnet itu berasal dari bahasa Yunani, magnesia atau magnesium. Itu sebuah daerah di mana dahulu ada seseorang yang menemukan batu itu, ternyata batu itu bisa menarik logam atau besi. Nah, setelah itu orang-orang menyebutnya semua benda yang bisa menarik besi itu sebagai magnet. Dalam bahasa Indonesia disebut magnet. Nah, yang pertama yaitu medan magnet. Kemarin di pelajaran listrik kita sudah mengetahui bahwa medan listrik itu adalah daerah di sekitar aliran listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Sama seperti listrik, medan magnet yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi misalnya ada sebuah magnet, di daerah sekitarnya itu apabila masih dipengaruhi oleh gaya magnet itu disebut dengan medan magnet. Atau kita jika mengetahui pembuatan magnet salah satunya yaitu dengan dialiri listrik yaitu elektromagnetik, maka medan magnetik juga disebutkan bahwa daerah di sekitar aliran listrik yang dipengaruhi oleh medan magnet. Karena apa? Karena pembuatan magnet salah satunya dengan elektromagnetik. Setelah kita tahu bahwa salah satu pembuatan magnet dengan elektromagnetik, kita juga harus tahu arah medan magnetiknya. Jadi misalnya sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik, maka daerah sekitarnya akan terkena gaya-gaya magnetik atau daerah itu disebut medan magnetik. Nah, arah medan magnetiknya itu kita menggunakan kaidah tangan kanan kalian. Nah, coba keluarkan tangan kanan kalian. Nah, ibu jari kalian menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan keempat jari kalian menunjukkan arah medan magnetiknya. Jadi misalnya, ibu jari kalian arahkan ke atas, maka keempat jari ini adalah arah medan magnetiknya. Jadi kalau misalnya ibu jari kalian ke atas, maka arah medan magnetiknya adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang dibalik, misalnya ibu jari kalian ke bawah, arus listriknya adalah ke bawah. Maka arah medan magnetiknya adalah searah dengan jarum jam. Kita masuk ke materi yang kedua setelah kita tahu medan magnet dan arahnya tadi kita sudah jelaskan. Kita masuk ke kuat medan magnet atau induksi magnet. Jadi yang pertama kita belajar dulu induksi medan magnet di sekitar kawat lurus berarus seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi seperti gambar ini, jika sebuah kawat berarus, misalnya kawat lurus, I adalah kuat arus seperti kaidah tangan kanan tadi, maka B ini adalah induksi magnetiknya, arahnya ini. Jadi jika kawatnya lurus ke atas, maka arah medan magnetnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dirumuskan menjadi B sama dengan mu0 I per 2 pi A. B itu adalah induksi magnet atau kuat medan magnet. Satuannya adalah Tesla. Atau kalian bisa juga menggunakan satuan Weber per meter kuadrat. Jadi B itu ini kuat medan magnetnya, satuannya adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat.
I ini adalah kuat arusnya. Nah, A itu adalah jarak titik ke kawat. Satuannya adalah meter. Sedangkan mu0 ini, mu0 adalah permeabilitas ruang hampa. Nilai dari permeabilitas ruang hampa itu adalah 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Jadi saya ulangi lagi. Kuat medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik seperti ini. Kawat lurus. Nah, besarnya nilai B itu adalah kuat medan magnetnya. B sama dengan mu0I per 2pi-A. B sama dengan mu0I per 2pi-A. Dengan B adalah induksi medan magnetiknya. Satunya adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat. I adalah kuat arus. A adalah jarak dari titik ke kawat. Sedangkan mu0 adalah permeabilitas. Ini adalah konstanta. Besarnya adalah 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Nanti pi-nya ini kalian tulis saja pi, tidak usah dimasukkan 22/7 atau 3,14. Langsung masukkan saja nilai pi begitu. Itu yang pertama, kawat lurus berarus. Lalu yang kedua kita menghitung lagi induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Jadi misalnya begini. Kalau tadi lurus, misalnya lurus ke atas. Nah, sekarang kita bengkokkan dia menjadi sebuah lingkaran seperti ini. Ini adalah arus, ini arusnya seperti tanda panah ini. Seperti tanda panah ya, bisa kalian lihat ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, misalnya di titik P dengan jarak R, maka induksi magnet di sekitar kawat berarus, kawat melingkar berarus dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu di pusat lingkarannya atau di O-nya ini. Induksi magnet pada pusat lingkaran atau O dirumuskan yaitu B sama dengan mu0 IN per 2A. Sama seperti yang tadi kita, B sama dengan yang ini, B sama dengan mu0 I per 2PA. Ini kalian tambahkan N-nya, tetapi Pi-nya dihilangkan. B sama dengan mu0 IN per 2A. Tambahannya adalah N. N ini adalah jumlah lilitan, sedangkan A adalah jari-jari lingkarannya. Ini jari-jari lingkaran tadi. Nah, B seperti tadi, kuat medan magnetik, satunya adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat. Yang kedua adalah induksi magnet pada sumbu lingkaran. Jadi seperti ini gambarnya. Jika ini lingkarannya, ada sebuah titik P dengan jarak R dari kawat. Nah, antara jarak R, P sampai pusatnya itu membentuk sudut theta di sini. Nah, maka induksi magnet pada sumbu lingkaran, P dirumuskan B sama dengan mu0 IA per 2R kuadrat sin theta. Kita ingat kembali di sini. A ini adalah jari-jari lingkarannya, R itu adalah jarak P ke kawatnya. Nah, theta ini adalah sudut di sini. Sudut antara OP dengan PR. Nah, gitu. R itu adalah jarak titik ke kawat, satuannya adalah meter. Nah, setelah ini kita masuk ke yang ketiga yaitu induksi magnet pada solenoida. Nah, kita tentu tahu misalnya kalian ingat kawat itu misalnya per. Nah, solenoida adalah kumparan atau lilitan kawat berbentuk silinder yang sangat rapat. Kalau kalian tahu per, pegas begitu, nah itu mirip sekali dengan solenoida. Nah, induksi magnet pada ujung solenoida, ini ujung-ujungnya di sini. Jadi misalnya ini solenoida dengan panjang L. Nah, jumlah lilitannya ada berapa kali lilitan. Nah, maka di ujungnya besarnya induksi magnetik atau kuat medan magnet B sama dengan mu0 IN per 2L. N adalah jumlah lilitan, L adalah panjang solenoida. Misalnya ini adalah A, B, panjangnya berapa? Ini L. Nah, N-nya itu adalah panjang jumlah lilitan. Sedangkan di pusatnya, di pusat solenoida, B sama dengan mu0 IN per L. Jadi duanya dihilangkan. Jadi
nilainya adalah 2 kali dari besar induksi magnet di ujungnya, karena 2-nya dihilangkan. Ini solenoida itu seperti per. Nah, jika solenoida ini dirapatkan seperti lingkaran menjadi toroida. Toroida adalah solenoida yang dibengkokkan sehingga sumbunya membentuk lingkaran. Misalnya per, tadi kalian ujung dengan ujungnya ditemukan, maka menjadi toroida. Nah, besarnya induksi magnetik hanya terdapat pada sumbu toroida. Kenapa dia melingkar? Maka besarnya induksi magnetik yaitu B sama dengan mu0 IN per 2 pi A. Dengan A adalah jari-jarinya. N adalah banyak lilitan, I adalah kuat arusnya, dan B adalah kuat medan magnetiknya. Masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soal, tentukanlah besar induksi magnetik pada jarak 15 cm dari pusat penghantar lurus yang berarus listrik. Jadi ini adalah ditanya kuat medan listrik pada kawat lurus. Nah, kita yang pertama cari dulu yang diketahui. Yang pertama adalah jarak. Jarak itu adalah A, 15 cm. Kalian ubah menjadi meter, maka menjadi 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu yang kedua adalah besarnya I. I adalah 45 ampere. Ditanya berapakah B? Nah, A nilainya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 meter dan I 45 ampere. Kalian masukkan ke rumusnya, B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Masukkan saja. Mu0 itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 baru dikalikan dengan I-nya adalah 45 per 2 pi kali A-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A. Ini 4 pi dengan 2 pi bisa kalian coret menjadi 2. Maka menjadi 2 kali 10 pangkat min 7 kali 45 dibagi 15 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 45 dengan 15 bisa kalian coret lagi, adalah 3 dengan 1. Maka menjadi 2 kali 10 pangkat min 7 kali 3 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 5. Jadi besarnya kuat medan magnetik adalah 6 kali 10 pangkat min 5, satuannya adalah Tesla.